Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimurahkan rezekinya. Kali ini saya akan ceritakan sebuah film yang udah cukup jadul, namun sepertinya menarik buat saya ceritakan. Film yang rilis pada tahun 2001 ini rasanya sedikit mengobati rasa kerinduan saya akan sosok pemimpin yang benar-benar merakyat, bersih, realistis, dan memiliki etos kerja yang cemerlang. Film ini berkisah tentang seorang kameramen sebuah berita televisi yang secara tidak sengaja menjadi saksi kejahatan seorang Perdana Menteri ketika ia sedang meliput sebuah kerusuhan. Dan kemudian karena kritik keras yang disampaikannya kepada Perdana Menteri tersebut, secara mengejutkan ia ditantang untuk menduduki kursi Keperdana Menterian itu selama 24 jam. Nah, menarik bukan? Apakah seorang kameramen yang merupakan rakyat biasa mampu memimpin sebuah negara dan merubah banyak hal dalam waktu 24 jam saja? Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Siva Jirau adalah seorang kameramen di salah satu stasiun televisi bernama KTV. Biar lebih mudah, ke depan kita akan memanggilnya dengan sebutan Siva saja, tanpa ladusing. Ini adalah ayahnya seorang karikatur yang sangat ingin agar Siva menjadi seorang politikus. Namun Siva sendiri tidak menyukai dunia politik karena menurutnya politik adalah sampah. Ini adalah ibunya yang sangat bangga dengan pekerjaan anaknya sebagai salah satu kru televisi. Singkat cerita, Siva, Topi, dan Urmila ditugaskan untuk meliput kegiatan Perdana Menteri bernama Balran Kauhan. Balran Kauhan adalah seorang Perdana Menteri yang menjabat pada saat itu dan di bawah kepemimpinannya, birokrasi berjalan tidak dengan baik dan korupsi terjadi di semua sektor pemerintahannya, termasuk Balran Kauhan beserta para menterinya. Dan ini adalah sekretaris Perdana Menteri bernama Bansal. Dia terpaksa mengikuti keinginan Perdana Menteri walaupun bertentangan dengan hati nuraninya. Menteri ji fogat mein dhoti baant rahe kya? Abe dhoti baantna to dur, ye jo pehni hai wo kahin nikalna le. Chal ja, chal. Di sini kita mulai diperlihatkan sifat asli dari Perdana Menteri Kauhan ini, di mana ketika ada seorang masyarakat yang menyerobot bersalaman dengan dirinya, tanpa sengaja ia malah melukai tangan si Kauhan. Kemudian ditahan oleh beberapa orang pengawal, namun setelah menaiki mobil, Kauhan memperbolehkan orang tadi untuk mendatanginya dan kemudian membukakan jendela, lalu malah mematahkan tangan orang tersebut. Balran sampai di desa lainnya, dan Siva bersama teman-temannya terus mengikuti dan merekam kegiatan itu. Di depan masyarakat, Kauhan menanyakan kepada kontraktor kapan lampu dan penerangan jalan akan dipasang. Kontraktor mengatakan bahwa lampu jalan telah dipasang sejak setahun yang lalu. Namun tiba-tiba seorang wanita membantahnya, karena semua ini baru dipasang kemarin dan belum dialiri listrik. Wanita itu bernama Manjari. Singkat cerita, Kauhan memerintahkan kontraktor tersebut untuk segera mengaliri desa itu dengan listrik. Namun di belakang, Kauhan mengatakan kepada menterinya untuk memutusnya kembali 2 hari ke depan. Karena diketahui listrik tersebut akan digunakan oleh si kontraktor untuk mensuplai perusahaan gulanya, karena si kontraktor ternyata adalah salah satu penyumbang dana terbesar saat kampanye Kauhan dalam pemilihan lalu. Scene berpindah, terlihat rombongan mahasiswa sedang menunggu angkutan umum dan berlari mengejarnya, karena bis yang mereka tunggu tidak mau berhenti. Akhirnya di lampu merah mereka berhasil menaiki bus tersebut dan terjadi keributan antara seorang mahasiswa dan si pengemudi. Sampai akhirnya si pengemudi mendorong mahasiswa tersebut hingga terjatuh dan mengakibatkan luka di kepalanya. Karena kejadian tersebut, mahasiswa yang ada di sana mengamuk dan ingin menghakimi si pengemudi bus itu. Tapi dia segera lari dan meminta pertolongan kepada pengemudi bis lainnya yang melintas. Sehingga kekacauan pun terjadi. Dan secara kebetulan Siva yang ada di sana bersama sahabatnya Topi langsung mengabadikan momen tersebut. Keributan semakin meluas, massa yang berkumpul semakin ramai dan mengakibatkan macet yang amat panjang, dan komisaris polisi yang sudah ada di sana pun tak bisa meredam keributan.
Hingga akhirnya komisaris polisi tersebut mencoba menghubungi Perdana Menteri Kauhan untuk meminta izin agar dapat melakukan tindakan dan penahanan terhadap pihak yang bertikai. अगर आप परमिशन दे तो 5 मिनट में सबकी टांगे तोड़कर अंदर कर दूं। Namun ajaibnya Kauhan bukannya memberikan izin, ia malah memerintahkan pihak kepolisian untuk berdiam diri saja. Karena ia tak mau salah satu dari pihak yang bertikai dirugikan. Di mana angkutan umum tersebut adalah milik partainya, sementara mahasiswa adalah bagian dari pendukungnya. Bila salah satu dirugikan, maka di saat pemilihan nanti akan berdampak terhadap suaranya di pemilu. Shiva berhasil mengabadikan setiap momen-momen penting dari kejadian tersebut. Sekretaris Menteri Bansal mencoba untuk memberikan masukan kepada Kauhan, namun ia tak mau mendengarkannya dan berkata biarkan mereka saling menyerang dan menjarah. Setelah lelah, mereka akan berhenti dengan sendirinya. वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। घरवाली के लिए एक और ले जाना अपनी साली के लिए। क्या करेगा साहब, तीसरा हाथ नहीं है ना? तीसरा हाथ दूं क्या? कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो, दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो। Kemudian Shiva yang melihat salah seorang mahasiswa terkapar berusaha memberikan pertolongan dengan menggendongnya menuju rumah sakit terdekat. Hingga pada akhirnya pemuda tersebut dapat diselamatkan. Ternyata tindakan heroik yang dilakukan Shiva tersebut diabadikan oleh sahabatnya Topi. Sehingga tindakannya tersebut menjadi berita viral dan tersiar ke seluruh penjuru negeri yang membuatnya mendapat penghargaan dari Perdana Menteri Kauhan. Manjari yang melihat berita tersebut mulai jatuh hati pada Shiva. Dan berkat kejadian ini pun akhirnya Shiva yang tadinya seorang kameramen kemudian diangkat menjadi wartawan senior di tempatnya bekerja. Di sisi lain Shiva yang sempat merekam Manjari selalu teringat padanya, kemudian kembali menemui Manjari dan perlahan hubungan mereka semakin dekat. Hingga akhirnya ia memutuskan ingin melamar Manjari, namun ditolak oleh orang tua Manjari karena ia hanya ingin menikahkan putrinya dengan seorang PNS. सरकारी नौकरी जैसा नहीं, सरकारी नौकरी ही चाहिए, लेकिन नौकरी सरकारी ही होनी चाहिए, तभी मेरी बेटी जहां जाएगी सुखी और सुरक्षित रहेगी। Di kantor, Shiva yang dipanggil oleh pemimpin redaksi memberitahukan padanya bahwa saat ini ia telah dibuatkan sebuah acara eksklusif yang tayang secara live, dan untuk siaran perdana tamu yang akan ia wawancari adalah Perdana Menteri Kauhan. Mendengar hal ini, Shiva sangat terkejut karena ia belum pernah melakukan wawancara live sebelumnya. Apalagi yang akan ia wawancari saat ini adalah seorang Perdana Menteri. Sehingga ia merasa gugup, namun pimpinan redaksi berhasil meyakinkannya. सीएम के सिर्फ सिंह थोड़े ही ना है, वो भी एक आदमी है तुम्हारी मेरी तरह, नेचुरली उनसे बात करना जैसे तुम मेरे साथ करते हो। That's it. Hingga saat yang dinanti tiba, Shiva masih terlihat gugup dan terus belajar berbicara di depan sebuah cermin. Akhirnya Perdana Menteri Kauhan pun tiba dan siaran dimulai. Shiva membuka acara dengan penuh percaya diri. Kemudian Shiva langsung memberikan pertanyaan pertama yang mempertanyakan Kauhan perihal janji-janji kampanye yang akan membantu masyarakat menyelesaikan permasalahannya, namun hanya berakhir dengan kekecewaan. Kauhan menjawab bahwa saat ini setiap keluarga memiliki televisi di rumahnya, dan setiap desa memiliki parabola, bilik telepon, serta internet. Bahkan setiap orang memiliki kendaraan dan menggunakan sepatu yang bagus. Bahkan makan makanan enak di McDonald, dan banyak lagi hal lainnya. Lalu Shiva membantahnya. Dia mengatakan, petani saat ini tidak mendapatkan 2 kali makan dalam sehari, apalagi makan makanan enak seperti di McDonald. Tak ada buruh yang menggunakan kendaraan. Mereka bekerja di bawah terik matahari. Yang kaya semakin kaya dan miskin semakin sengsara. Bahkan banyak di antara mereka harus mengemis di pinggir jalan. Kauhan pun mengatakan bahwa sejak kepemimpinannya pendapatan negara malah naik menjadi 64%. Kemudian Shiva juga mengiyakannya dan menyebutkan 2 nama daerah yang pendapatannya juga naik 90%. Lalu seiring dengan hal tersebut Shiva juga mengatakan kejahatan pun turut meningkat. Segala hal yang dijelaskan Kauhan kemudian diperjelas kembali oleh Shiva. Sepertinya Shiva tahu betul dengan semua data konkret yang ada. Lalu Shiva mengatakan dari semua hal tersebut bahwa pendapatan orang-orang di desa-desa masih sangat sedikit, yaitu hanya 3 rupiah per harinya. Kauhan membantah keras hal tersebut dengan mengatakan sebelum berkata sebaiknya Shiva membawa bukti terlebih dahulu.
Secara mengejutkan, Siva mengeluarkan beberapa lembaran laporan valid yang telah ia kumpulkan dan pelajari, lalu mengatakan bahwa pinjaman yang telah diberikan Bank Dunia pada pemerintahan Kauhan tidak sampai pada masyarakat, namun semuanya habis dimakan oleh para menteri, yang menyebabkan Bank Dunia menolak pinjaman kembali dari negaranya. Lalu Kauhan berdalih dengan mengatakan bahwa dalam kondisi saat ini Bank Dunia memang sedang mengembargo negara bagian. Siva menjawab, kondisi yang seperti apa? Kemudian Kauhan mengatakan ia tak perlu menjelaskannya pada Siva, ia hanya akan menjelaskannya pada masyarakat. Lalu Siva mengatakan, silahkan katakan saja di sini, karena masyarakat sedang menonton Anda sekarang. Tapi Kauhan malah mengatakan hal ini sangat rumit untuk dijelaskan. Pertanyaan berlanjut, Siva menanyakan latar belakang pekerjaan Kauhan sebelum ia menjadi seorang Perdana Menteri. Kauhan menjawab sebelumnya ia hanyalah seorang petani. Lalu Siva bertanya, berapakah besaran gaji yang Kauhan terima setiap bulannya? Kauhan menjawab ia menerima Rp18.000 setiap bulannya. Di sini Siva secara kritis mengatakan bagaimana mungkin seorang Perdana Menteri yang hanya memiliki penghasilan sebesar itu mampu memiliki properti seharga 5 miliar rupiah. फिर भी आपके पास 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो कहां से आई सर? Kauhan yang sangat kaget mendengarnya berkata, jika ingin tahu dari mana itu berasal silahkan ajukan kasusnya ke pengadilan. Tak sampai di situ, kemudian Siva menampilkan sebuah rekaman di mana ketika terjadi kerusuhan beberapa saat yang lalu, seorang supir bus mengatakan dia tak akan tersentuh karena merupakan pekerja dari sebuah angkutan yang dimiliki partai yang sedang berkuasa. Lalu diperlihatkan juga rekaman ketika Kauhan mengatakan pada komisaris polisi untuk tidak melakukan apapun, yang mengakibatkan properti bernilai miliaran habis terbakar, dan beberapa orang harus terluka bahkan terbunuh dikarenakan perintahnya. क्योंकि आपसे आपकी कुर्सी नहीं छूट रही थी, है ना? क्या पकड़ा? Kauhan yang emosi mengatakan bahwa itu semua adalah tuduhan yang tak beralasan. जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? Kauhan seketika kehausan. Sesaat ia terlihat panik dan tak dapat berkata apa-apa. नंगा करके नहला रहा है। Lalu memerintahkan untuk segera mematikan kamera. Kemudian salah satu menterinya mulai bertindak anarkis dan menyuruh semua kru untuk berhenti menyiarkan. Tanpa ia sadari, semua yang ia lakukan dilihat secara langsung oleh semua masyarakat yang menonton pada saat itu. Kemudian Bansal mengatakan padanya kalau ini adalah siaran langsung dan semua orang sedang melihat apa yang terjadi. Seketika itu juga akhirnya menteri tersebut menurunkan emosinya dan kemudian mengajak Kauhan untuk pergi dari sana. Ketika hendak meninggalkan ruang siaran, ia dicegah oleh Siva dan meminta Kauhan untuk dapat menjelaskan semuanya pada masyarakat sebelum ia pergi. Lalu membuat alibi bahwa suara orang dalam rekaman tersebut bukanlah dirinya, namun hanya seseorang yang mengaku-ngaku menjadi dia, dan bahkan menuduh Siva sebagai pihak oposisi yang sengaja hendak menyerangnya. Dengan sangat kesal, Kauhan kemudian menantang Siva untuk menjadi Perdana Menteri selama 1 hari, agar ia tahu bagaimana sulitnya birokrasi dalam sebuah pemerintahan. एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो और दाल का भाव पता चल जाएगा. Mendengar hal tersebut, Siva yang tampak tenang sontak terkejut dan gugup, lalu mengambil sebuah tisu untuk mengusap keringat di dahinya. Akan tetapi karena tekanan yang diberikan Kauhan, akhirnya Siva pun menyanggupinya. ठीक है सर, अगर ऐसा हो सकता तो मैं तैयार हूं. Ia bersedia menjadi Perdana Menteri selama 1 hari. Seketika itu menjadi kejadian yang luar biasa dan semua masyarakat yang menonton ikut tegang dan bersorak mendengarnya. Kauhan yang kesal kemudian segera meninggalkan ruang siaran, yang kemudian diikuti oleh Bansal. पूरा का पूरा धो डाला है। Tibalah keesokan hari, Kauhan menyerahkan surat pengunduran dirinya sekaligus sebuah surat yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota parlemen yang membuat Siva akan menjadi Perdana Menteri yang sah selama 1 hari. Tak membuang waktu, Siva langsung meminta sekretaris Bansal agar segera mengumpulkan kepala bagian administrasi saat ini juga. Tanpa perkenalan, Siva langsung mengutarakan 3 poin pokok yang membuat negara mereka miskin. कारण 3, पहले वो लोग जो ईमानदारी से अपना काम नहीं करते, जो ईमानदारी से काम करने वाले को रोकते हैं, जो अपनी पोजीशन, अपनी अधिकार का गलत फायदा उठाते हैं. Kemudian Siva menginstruksikan semua kepala bagian untuk mengumpulkan semua aduan masyarakat selama ini
terkait kinerja para pejabat yang tidak becus. Semua nama-nama itu harus terkumpul di mejanya dalam waktu 1 jam. Bansal menyela dan bertanya untuk apa semua nama-nama itu. Lalu Shiva berkata akan memecat mereka semua. Kemudian Shiva langsung menuju perumahan kumuh. Dia tak ingin lagi melihat ada perumahan kumuh di negaranya, karena seharusnya setiap masyarakat dapat dibantu oleh pemerintah agar memiliki rumah yang lebih layak. Di sana dia memecat seorang developer yang kedapatan telah menggelapkan perumahan. Yang semestinya perumahan tersebut diberikan pada masyarakat, malah dibagi-bagikan pada para pegawai kepemerintahan, sehingga dari jumlah 1.600-an unit, yang sampai ke masyarakat hanya 20 unit saja. Tak sampai di sana, ternyata 20 rumah yang telah diberikan pada masyarakat tersebut oleh si penerima rumah juga disewakan kembali pada orang lain, karena dirinya tidak memiliki pekerjaan. Hal ini membuat Shiva geram, kemudian langsung menuju perumahan itu untuk kemudian mengusir si penyewa. इस मकान का मालिक 2 बार जाएंगे जी क्योंकि ये घर इस तुकाराम को हुआ है. Kemudian Shiva melakukan inspeksi ke pasar tradisional dan menemukan kecurangan yang dilakukan oleh seorang pedagang. चुंबक सर बचपन में अलमारी में चिपकाता था, होगा कोई 200 ग्राम. बोल नहीं तो दूंगा. और ये क्या है? ये वर्ल्ड कप. इससे इधर से नापो या इधर से नापो. 5 की जगह सिर्फ 2.5 लीटर ही मिलता है. Ia lalu mencabut izin dagang orang tersebut. Melalui media, Shiva juga memberikan nomor pengaduan masyarakat yang dibuka selama 1 jam dan langsung ditangani oleh dirinya sendiri. Penelpon pertama mengeluhkan lambatnya penanganan seorang dokter di sebuah rumah sakit yang mengakibatkan kondisi anaknya semakin memburuk. Shiva kemudian meminta disambungkan dengan salah seorang pegawai, lalu kemudian mengirimkan fax pemecatan dokter tersebut dan meminta sekretaris Bansal mencarikan seorang dokter pengganti untuk menangani anak itu. Seorang penelpon lain mengeluhkan pihak kepolisian di tempat tinggalnya yang tak menanggapi laporan mereka sejak sebulan yang lalu, perihal kehilangan sepeda motor yang mereka alami. Seketika lalu Shiva menghubungi kantor kepolisian tersebut setelah memastikan duduk perkara dan sikap si polisi itu, lalu si polisi tersebut pun dipecat. Penelpon berikutnya mengeluhkan sekumpulan preman yang selalu mengganggu wanita di kampusnya. Namun pihak kepolisian hanya mendiamkannya saja. Menganggap ini merupakan masalah serius, Shiva kemudian mendatangi kampus tersebut. Sesampainya di sana, ada seorang wanita yang telah terluka akibat kerusuhan yang dilakukan beberapa preman tersebut. Ternyata hal ini dikarenakan pihak kepolisian tak berani menyentuh kepala preman itu karena kekejamannya dan relasinya yang sangat kuat di pemerintahan. Selain itu juga, ia juga tak mendapatkan izin dari komisaris polisi yang juga ada di sana. Lalu keduanya pun dipecat. Dan Shiva langsung menuju kediaman si preman yang bernama Ranga itu. Lalu setelah melewati pertarungan, ia berhasil ditangkap, kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah semua itu, Shiva kembali ke gedung kepresidenannya dan mendapati semua berkas yang tadi ia minta pada kepala lembaga kepemerintahan telah bertumpuk di mejanya, kemudian memerintahkan Bansal untuk memecat sebanyak 45.500 orang yang namanya terdapat di sana. Dan sebelum masa tugasnya berakhir, Shiva menuju kediaman mantan Perdana Menteri Kauhan. Di sana dia mengamankan 12 menteri atas tindakan pidana korupsi. Tak sampai di situ, Shiva akhirnya memerintahkan polisi untuk menangkap akar dari semua permasalahan di pemerintahan. Akhirnya Kauhan pun ditangkap dan digelandang ke kantor polisi. Dan tugas Shiva sebagai Perdana Menteri sehari pun berakhir dengan menyelesaikan cukup banyak permasalahan negeri yang selama ini tak kunjung dapat diselesaikan oleh Perdana Menteri Kauhan. Tapi sayang, karena masa jabatannya hanya 1 hari, itu membuat Perdana Menteri Kauhan kembali ke posisinya. Kemudian dalam perjalanan pulang, Shiva dihadang beberapa orang preman dan terjadilah pertarungan ala India yang berakhir dengan hampir tewasnya sang Perdana Menteri 1 hari. Beruntung dia selamat dan berhasil meloloskan diri. Ternyata seorang penjaga warung mengenalnya, dan dia terlihat sangat senang sekali saat ini Shiva ada di hadapannya. Kemudian dia memanggil semua orang. Karena Shiva terlihat berkubang lumpur, salah seorang masyarakat langsung membersihkannya dengan air susu.
Keesokan hari Siva hendak menemui kekasihnya Manjari. Dia pun berjumpa dengan sekumpulan petani di sana. Mereka kemudian sangat senang sekali dapat bertemu dengan Siva, dan mereka memberikan sedikit hasil tani mereka sebagai ungkapan terima kasih. Karena berkat Siva, para petani saat ini tak lagi harus berurusan dengan para tengkulak yang selalu menekan harga. Mereka sekarang dapat langsung menjual hasil taninya pada pemerintah dengan keuntungan yang lebih besar. Manjari, kekasihnya, terlihat bersedih. Sebagai masyarakat, ia juga ingin memberikan sesuatu pada Siva sebagai rasa terima kasih, tapi dia tidak memiliki apa-apa. Dengan bijak, Siva menenangkan dan memberi pengertian pada kekasihnya bahwasanya memiliki cinta dan kepercayaan darinya itu sudah lebih dari apapun yang dia inginkan. Scene berpindah di kantor KTV tempat Siva bekerja sedang dihancurkan oleh beberapa orang suruhan Perdana Menteri Kauhan yang tak terima telah dipermalukan oleh Siva. Semua tempat itu hancur berantakan dan mereka memukul Siva hingga ia tak sadarkan diri. Di rumahnya terlihat ayah dan ibu Siva sedang mengeluhkan air dan saluran telepon mereka yang tak bisa digunakan karena mendadak mati, sedangkan di rumah tetangga air mengalir seperti biasanya. Tak lama kemudian tibalah seorang petugas dari Pemda membawa sebuah surat perintah untuk membongkar rumah mereka dikarenakan bangunan tersebut telah menyalahi aturan. Ya, sepertinya ini akal-akalan saja dari Perdana Menteri Kauhan yang telah kembali berkuasa. Ini merupakan salah satu gambaran realita yang terjadi di banyak negara di mana seorang yang berkuasa dapat melakukan apapun yang dia mau. Seringnya mereka juga kebal terhadap hukum dan lagi-lagi pepatah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas diperlihatkan di sini. Siva yang kembali ke rumah setelah dirawat mendapati ibu dan ayahnya dengan kondisi rumah yang juga telah hancur berantakan. Siva kemudian meminta ayahnya untuk membawa ibunya ke dalam agar dapat menenangkan diri. Sementara itu Siva berencana untuk melaporkan perbuatan Perdana Menteri Kauhan ke polisi dan ingin menyelesaikan perkara ini melalui pengadilan. Tapi niatnya tersebut dicegah oleh sekretaris Bansal yang terlihat di sana. Bansal mengatakan apa yang akan dilakukan Siva hanya akan berakhir menjadi tumpukan aduan yang berdebu dan tak akan pernah ditindaklanjuti. Jalan terbaik untuk mengakhiri semua kekacauan ini adalah Siva kembali mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri pada pemilu mendatang. Tapi Siva menolak karena dari dulu ia sama sekali tak pernah tertarik dengan dunia politik. Mendengar jawaban dari Siva, kemudian Bansal pergi meninggalkannya. तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता. Keesokan pagi Bansal sudah berada di rumah Siva bersama puluhan wartawan dan ribuan masyarakat yang ingin mendukungnya untuk maju mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri dalam pemilu mendatang. Ternyata Bansal belum putus asa untuk meyakinkan Siva agar mau mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri dan mewujudkan harapan seluruh masyarakat di negara itu. Di sana juga banyak pimpinan partai yang juga ingin mengambil kesempatan untuk mengajak Siva bergabung dalam koalisi mereka. दिल्ली से आ रहे हैं आप हमारी पार्टी में कुछ चंदा भेजा है 500 खोके टीवी पर बताया किसी ने तुमको बहुत मारा. ये सुनकर मंजिल भी बहुत. Tapi dengan keteguhan hati, Siva menolak semua tawaran tersebut dan lebih memilih untuk mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri. Dengan rasa kecewa dan amarah, Bansal lalu membawa Siva untuk ikut dengannya agar ia dapat melihat betapa banyaknya harapan di luar sana yang menanti kehadirannya. Kehadiran seorang pemimpin yang telah lama dinantikan. Kehadiran seorang pemimpin yang akan merubah nasib mereka. Telah lama mereka kehilangan kepercayaan hingga sosok Siva muncul memberikan mereka harapan. Tanpa diminta, mereka hadir di sini untuk menunggu seorang Perdana Menteri baru yang akan membawa mereka ke masa depan yang lebih baik. Hingga tiba di hadapan seorang anak kecil. हमारा देश भी मेरी तरह लंगड़ा हो गया है. आप उसे उठाकर चला दीजिए. Akhirnya dengan penuh keyakinan Siva mantap untuk mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri dan disambut sukacita oleh seluruh masyarakat di sana. Kemudian ia mendirikan sebuah partai untuk memuluskan langkahnya ke tampuk kepemimpinan negara tertinggi dan akhirnya berhasil mendapatkan suara mayoritas terbanyak. Kauhan yang tak terima akan kekalahan dirinya melakukan bermacam cara untuk menggoyahkan kepemimpinan Siva. Mulai dari menebar teror hingga melakukan upaya pengeboman di berbagai daerah
yang akhirnya dapat digagalkan. Hingga akhirnya Shiva pun harus kehilangan kedua orang tuanya akibat bom yang dipasang dalam rumah mereka. Halo, 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 क्या? ईश्वर की शपथ लेते क्या बिगाड़ा था मेरे माँ बाप ने तुम्हारा? क्या किया था उन्होंने जो उन्हें मार? तुम क्या समझते हो सीएम बने रहना इतना आसान है? Pada akhirnya Shiva memanggil sang mantan Perdana Menteri Kauhan ke istana kepresidenan dan membuat sedikit drama yang akhirnya membuat Kauhan harus dilumpuhkan oleh petugas kepolisian di sana. अच्छा इंटरव्यू था वो। ये देखा, इतने अच्छे सीएम को बेरहमी से गोली मार दी इसने। बराबर बोला ना। Dan akhirnya film pun selesai.